Pernah dengar soal sebuah tempat di Samudra Atlantik di mana hukum fisika seolah-olah nggak berlaku? Sebuah tempat yang namanya aja udah cukup bikin kita merinding. Yap, hari ini kita bakal menyelam jauh ke dalam misteri segitiga Bermuda. Jadi, di mana sih persisnya tempat ini? Coba bayangin deh, sebuah segitiga imajiner di lautan yang menghubungkan Florida, Pulau Bermuda, dan Puerto Rico. Nah, di dalam area inilah yang sering juga disebut segitiga setan, salah satu legenda paling awet di zaman modern lahir. Angkanya jujur bikin ngeri. Sejak pertengahan abad ke-20, ada lebih dari 70 kapal dan pesawat yang dilaporkan hilang di sini. Dan kita nggak ngomongin kecelakaan biasa loh. Mereka ini bener-bener lenyap. Seolah-olah ditelan begitu saja sama lautan. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apakah kita lagi berurusan sama kekuatan gaib yang nggak bisa dijelasin nalar? Atau jangan-jangan semua ini cuma kumpulan fakta ilmiah dan ya, human error yang dibesar-besarkan sama cerita dari mulut ke mulut? Oke, jadi mitos ini tuh nggak muncul dari langit begitu saja. Ada yang menciptakannya. Awalnya sih cuma dari artikel-artikel majalah di tahun 50-an, tapi legenda ini baru benar-benar meledak berkat penulis kayak Vincent Gaddis yang pertama kali ngasih nama Segitiga Bermuda dan Charles Berlitz yang bukunya jadi bestseller dan mengubah ini jadi fenomena global. Meskipun ada banyak banget cerita insiden di sana, ada satu kasus yang benar-benar jadi pilar utama dari semua legenda ini. Kita lagi ngomongin soal Flight 19. Coba bayangin ya, ini harusnya cuma misi latihan rutin yang paling-paling cuma 3 jam. Tapi entah kenapa, di tengah jalan, semuanya jadi kacau balau. Para pilot yang udah berpengalaman ini tiba-tiba kehilangan arah. Seolah-olah kompas mereka dan bahkan lautan di bawah mereka sengaja menipu mereka. Ini bukan sekedar laporan teknis biasa. Ini tuh rekaman kepanikan dan kebingungan total. Dan kalimat ini nih yang paling menghantui. Lautnya tidak terlihat sebagaimana mestinya. Maksudnya apa coba? Apa yang sebenarnya mereka lihat di luar sana? Seolah-olah tragedi hilangnya 5 pesawat itu belum cukup, misi penyelamatan yang dikirim malah nambahin daftar korban. Satu pesawat penyelamat dengan 13 awaknya meledak di udara. Kejadian ini makin mengukuhkan keyakinan orang-orang kalau ada kekuatan mematikan yang bersemayam di wilayah itu. Karena nggak ada jawaban yang pasti, kekosongan ini langsung diisi sama imajinasi manusia. Dan kalau udah berhadapan sama hal yang nggak diketahui, imajinasi itu bisa jadi liar banget. Tentu aja, yang pertama disalahin siapa lagi kalau bukan alien. Katanya UFO sengaja panen kapal dan pesawat di sana. Terus, ada juga teori soal kota Atlantis yang hilang. Katanya sisa-sisa kristal energinya masih aktif dan mengacaukan instrumen modern. Dan, favorit para penggemar fiksi ilmiah, lubang cacing atau portal ke dimensi lain. Oke, cukup dengan fiksi ilmiahnya. Sekarang kita coba pakai kacamata sains. Para ilmuwan bilang, jawabannya mungkin bukan ada di luar angkasa atau dimensi lain, tapi justru ada di bawah ombaknya sendiri. Menurut para peneliti, segitiga Bermuda itu lokasi yang pas banget buat fenomena alam mengerikan ini. Badai dari berbagai arah bisa bertemu di sini, menggabungkan energi mereka, dan menciptakan dinding air raksasa yang tiba-tiba muncul. Kapal paling modern sekalipun bisa patah jadi 2 kalau kena hantaman kayak gitu. Nah, teori yang ini kedengarannya kayak di film bencana. Bayangin aja dasar laut tiba-tiba bersendawa, gas metana dalam jumlah masif. Air di atasnya jadi kayak air soda raksasa, penuh buih dan gak padat lagi. Kapal apapun yang kebetulan lewat di atasnya bakal langsung anjlok, tenggelam begitu cepat sampai-sampai nggak ada waktu buat kirim sinyal SOS. Jadi ini bukan cuma soal satu hal, tapi semacam resep bencana yang komplit. Ada arus teluk yang super kencang yang bisa menyapu bersih puing-puing dalam hitungan jam. Ada cuaca ekstrim yang bisa berubah dari cerah jadi badai dalam sekejap. Ada juga anomali kompas yang nyata. Dan tentu saja, faktor yang paling umum di setiap kecelakaan, kesalahan manusia. Kalau semua ini digabungin, ya jadilah bencana. Kita udah dengerin legendanya. Sekarang, yuk kita periksa faktanya. Apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh catatan-catatan resmi, dan gimana perbandingannya dengan legenda yang selama ini kita kenal? Di puncak popularitas mitos ini, ada seorang pustakawan sekaligus pilot bernama Larry Kusche. Dia ini nggak mau telan mentah-mentah ceritanya. Jadi, dia melakukan kerja detektif yang sesungguhnya. Dia nggak cuma baca buku populer, tapi dia benar-benar melacak setiap laporan angkatan laut, catatan cuaca, dan transkrip wawancara buat nyari kebenaran. Dan apa yang dia temukan? Wah, ini benar-benar ngeruntuhin legendanya.
Mitos bilang Flight 19 hilang pas cuaca cerah. Kenyataannya, mereka terbang lurus ke arah badai yang ganas. Mitos bilang pemimpinnya pilot ahli. Kenyataannya, dia punya riwayat tersesat sebelumnya. Pelan-pelan, cerita misterius itu mulai rontok kalau dihadapkan sama fakta yang dingin. Dan ini bukan cuma temuan satu orang loh. Lembaga yang paling bertanggung jawab soal keselamatan di laut, kayak Penjaga Pantai Amerika Serikat dan NOAA, secara konsisten bilang hal yang sama. Nggak ada yang namanya segitiga Bermuda di peta resmi mereka, karena memang nggak ada bahaya unik di sana. Mungkin bukti yang paling telak datang dari perusahaan asuransi kayak Lloyd's of London. Mereka nggak mengenakan biaya premi yang lebih tinggi buat kapal yang lewat area ini. Kenapa? Karena secara statistik, jumlah kehilangan di sana nggak lebih tinggi dibanding jalur pelayaran sibuk lainnya. Kalau memperhitungkan volume lalu lintas dan cuaca buruknya, angkanya ya normal-normal aja. Jadi, kesimpulannya kayaknya nggak bisa dihindari lagi. Misteri segitiga Bermuda itu tampaknya bukan misteri alam, tapi lebih ke misteri yang diciptakan oleh manusia. Dibangun dari cerita yang dilebih-lebihkan, fakta yang sengaja diabaikan, dan keinginan kita semua buat percaya sama sesuatu yang luar biasa. Nah, ini mungkin pertanyaan yang paling menarik dari semuanya. Kenapa ya, meskipun ada penjelasan yang logis, kita tuh masih terpesona sama gagasan segitiga Bermuda? Mungkin karena cerita yang bagus, apalagi yang penuh misteri, itu terlalu menarik buat dilepaskan. Dan mungkin sebagian dari diri kita masih ingin percaya kalau ada sudut-sudut di dunia ini yang belum sepenuhnya terpetakan dan bisa kita pahami.